Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan hari ini Tuhan masih pertemukan kita di dalam kul malam hari ini. Dan saya berharap Bapak Ibu semua ada di dalam keadaan baik semuanya. Bapak Ibu malam hari ini sesuai dengan sama seperti kul-kul hari minggu-minggu lalu dan sesuai dengan visi kul kita di mana melalui kul kita mau belajar bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Maka malam hari ini juga kita mau sama-sama belajar untuk bisa bertumbuh bersama lewat sharing firman Tuhan yang sudah disiapkan dari Kul Pusat. Dan tema hari ini adalah diberkati untuk memberkati. Mari Bapak Ibu sebelum kita mendengarkan sharing firman Tuhan, biarlah kita persiapkan hati kita agar firman Tuhan yang kita bisa dengarkan hari ini boleh membuat hidup kita boleh berubah semakin mengenal kehendak Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk semalam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami percaya semua anugerah Tuhan buat kami hari kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, Bapak. Tuhan, sebentar kami mau masuk di dalam kul, kami mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami mau dengarkan hari ini boleh mengubah setiap, bukan hanya mengubah pikiran kami, tapi boleh mengubah hati kami, dan itu boleh bertumbuh berbuah dalam hati kami sehingga boleh berbuah di dalam kehidupan kami, Bapak. Terima kasih Bapak, urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, urapi juga hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah apa yang keluar disampaikan ini memang apa yang mau Kau sampaikan untuk setiap kami. Mungkin menegur, mengingatkan setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam tema kul hari ini, di mana tema kul hari ini adalah diberkati untuk memberkati. Hari ini kita akan belajar tentang berkat Tuhan, dan adalah sebuah hal yang wajar buat kita semua. Kalau kita semua merindukan, ya, bahkan kita meminta, bahkan berdoa, ya, kepada Tuhan agar apa? Agar setiap kita ini diberkati. Itu adalah sebuah hal yang wajar. Bahkan di dalam kalau kita perhatikan dalam setiap ibadah, ya, setiap ibadah di cabang-cabang kita, memang sebelum pulang kita pun selalu menunggu doa berkat yang diucapkan, mungkin didoakan oleh gembala atau para pemimpin rohani, karena kita percaya dan kita juga berharap agar berkat yang didoakan itu boleh menjadi berkat buat kita. Kita terima buat jadi berkat di dalam kehidupan kita. Ya. Bilangan 6 ayat 24, ya, doa yang sering didoakan sebagai doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini doa berkat yang sering diucapkan para pemimpin rohani kita, gembala kita ketika kita sebelum pulang, ya, kita angkat tangan dan kita percaya, mengimani bahwa kita menerima berkat yang Tuhan berikan buat kehidupan kita. Nggak salah Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mengamini, mengimani dan percaya dan berharap akan berkat yang datangnya dari Tuhan, ya, lewat doa-doa, lewat banyak hal dalam kehidupan kita. Tapi yang jadi pertanyaan buat kita semua sebagai orang percaya, apakah tujuan kekristenan kita, kehidupan kita sebagai orang percaya ini hanya menantikan dan mendapatkan berkat Tuhan saja? Karena saya percaya di dalam setiap berkat, setiap apa yang Tuhan berikan buat kehidupan kita, pasti Tuhan punya satu tujuan dalam kehidupan kita. Juga atas setiap berkat yang Tuhan berikan buat Bapak Ibu Saudara sampai hari ini. Bapak Ibu, di dalam kitab Matius 25 ayat 31 sampai 36, judul perikomnya bicara mengenai penghakiman terakhir. Tuhan Yesus mengingatkan kita semua bahwa berkat yang kita terima ini ternyata bukan untuk dinikmati hanya sendiri. Tujuan Tuhan memberkati kita ini bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ya, perumpamaan mengenai Tuhan yang akan berangkat dan akan memberikan masing-masing kepada anak buahnya talenta. Bicara mengenai bahwa berkat Tuhan ini bukan hanya untuk sendiri, ya. Tetapi berkat yang Tuhan berikan ini melalui kita kepada kita ini untuk dijadikan disalurkan. Tuhan mau kita ini menjadi saluran berkat, ya.
buat banyak orang. Bukan hanya penampung berkat, tapi kita menjadi penyalur berkat buat banyak orang. Ya. Lukas 6 ayat 38, firman Tuhan yang sangat terkenal. Firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi satu takaran yang baik, Tuhan bilang. Yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, yang akan dicurahkan ke dalam ribaan. Tuhan bilang terus kan, firman Tuhan meneruskan, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur itu akan diukurkan kepadamu. Bahkan Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ketika Tuhan memberi kepada kita, ya, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk kita salurkan. Bahkan apa yang kita salurkan kepada orang lain itu akan menjadi sebuah takaran yang Tuhan ukurkan untuk Tuhan pakai, ukurkan kepada kita. Seperti yang firman tadi, yang akan diberikan satu berkat yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar ke dalam ribaan, itu tergantung dari seberapa besar ukuran yang kita pakai untuk berikan kepada orang lain. Ya. Apa yang kita ukurkan akan Tuhan ukurkan kepada diri kita. Bapak Ibu, malam hari ini, ya di dalam kul hari ini, ya kita mau belajar. Ternyata berkat yang Tuhan berikan buat kehidupan kita tuh bukan untuk hanya kita nikmati, tapi Tuhan mau kita ini menjadi saluran berkatnya Tuhan. Sebagai orang percaya, kita ini harus menjadi saluran berkatnya dari orang lain. Ya. Dan hari ini kita ada 3 hal. Ya, di dalam materi kul hari ini ada 3 hal yang harus kita perhatikan sebagai orang percaya. Mungkin enaknya sih berkat yang kita terima untuk kita nikmatin sendiri. Kita kumpulin sendiri. Tapi Tuhan bilang, apa yang kau berikan kepada orang lain itu akan diukurkan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar. Ya, sekalipun mungkin rasanya enaknya buat diri kita sendiri berkat. Tapi malam hari ini ada 3 poin yang mau saya sampaikan lewat materiku ini. Kenapa kita ini harus menjadi sumber berkat? Kenapa kita ini harus ketika kita diberkati Tuhan mau kita memberkati banyak orang? Ya. Firman Tuhan mengingatkan di dalam Matius 25 ayat 14 di firman Tuhan bilang ini. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Dalam perumpamaan, ya Tuhan Yesus mengumpamakan bahwa dia Tuhan dan kita ini hamba-hambanya. Sebagai Tuhan yang akan berangkat keluar negeri, Tuhan ini memberikan masing-masing 5, 2, dan 1 talenta kepada hamba-hambanya. Tuhan memberikan kepercayaan, berkat buat kehidupan kita. Memberikan masing-masing talenta dan berkat sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Nggak sama. Tapi Tuhan tahu kapasitas yang terbaik buat kita. Dan di dalam perumpamaan ini, Tuhan mau. Ternyata ketika tuannya datang, tuannya itu akan meminta pertanggungjawaban kepada hambanya, kepada diri kita. Apa yang sudah dihasilkan dari talenta, dari berkat yang sudah diberikan? Di perumpamaan ini ada bicara mengenai ada 5 talenta yang bertambah jadi 5, 2 talenta bertambah menjadi 2, jadi 4. Tapi ada satu hamba yang ketika dia terima 1 talenta, dia kuburkan di dalam tanah. Dan ketika tuannya datang, dia mengembalikannya hanya 1. Tuhan bilang di dalam Matius 25 ayat 30, campakkanlah hamba yang tidak berguna ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Dan di sana terdapat ratap dan tertaki. Perumpamaan mengenai tentang Tuhan yang hendak berpergian ke luar negeri ini bicara mengenai perumpamaan tentang mengajarkan kepada kita semua bahwa Tuhan mau apa yang kita terima ini bukan jadi miliknya kita, tetapi harus kita kelola. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kita ini bukan pemilik, tapi kita tuh pengelola yang harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah Tuhan beri atas kehidupan kita. Saya nggak tahu apa yang sudah Tuhan beri buat kehidupan Bapak Ibu. Mungkin materi, ya, mungkin waktu, mungkin kepandaian, mungkin kemampuan, mungkin pertanggungjawaban yang sudah diberikan buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin di dalam pelayanan, Tuhan bilang, Tuhan akan minta pertanggungjawaban itu. Dan Tuhan mengatakan,
campakkanlah hamba yang tak berguna ini ke dalam kegelapan. Ketika apa yang kita berkat yang Tuhan kita miliki, talenta yang Tuhan berikan kepada kita nggak berguna, hanya disimpan saja. Jadi yang pertama, kenapa kita harus jadi berkat? Karena kita ini bukan pemilik. Kita ini dititipkan Tuhan. Dan Tuhanlah pemiliknya. Bagian kita adalah mengelola dengan baik setiap berkat yang Tuhan kasih, setiap talenta yang Tuhan kasih. Untuk dipertanggungjawabkan. Karena apa yang kita miliki ini hari ini, apapun yang kita miliki dalam kehidupan kita hari ini, semua adalah miliknya Tuhan. Jadi semua harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jadi yang pertama, kita adalah pengelola. Kenapa kita harus menjadi berkat, saluran berkat? Karena kita pengelola, bukan pemilik. Yang kedua, kita baca di 1 Yohanes 3 ayat 17 firman Tuhan, barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap ada di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Hal yang kedua yang mau saya kasih tahu, kenapa kita harus jadi saluran berkat? Karena diri kita, setiap orang percaya, adalah gambarannya Tuhan. Manifestasinya kasih Tuhan. Hal yang kedua yang harus kita miliki, kita adalah manifestasinya kasih Tuhan. Artinya orang lain harus bisa melihat kasih Tuhan atas kehidupan Bapak Ibu semua. Kita ini harus jadi berkat buat banyak orang. Hal yang termudah, ya, yang sering saya lakuin bersama keluarga. Saya selalu bilang setiap berangkat, ya, apapun setiap berangkat, anak-anak sekolah, kuliah, saya dan istri bekerja, Tuhan jadikan aku berkat dimanapun aku berada. Ya. Jadi dampak buat tempat di mana Bapak Ibu berada. Itu percaya. Kalau yang bekerja, jadi dampak buat pekerjaan, buat usaha, buat pemiliknya, buat bisnisnya. Anak-anak buat sekolah, buat lingkungannya. Tuhan jadikan aku berkat. Artinya Bapak Ibu hidup benar, nggak korup, mengerjakan sebaik-baik mungkin, berdampak buat di mana Bapak Ibu ditempatkan. Bapak Ibu jadi apapun kerjaan Bapak Ibu sudah jadi berkat. Apalagi kalau kita tahu jelas-jelas, ya, ada saudara kita mungkin yang membutuhkan pertolongan. Saya sangat percaya, ya, kita harus menjadi manifestasinya Tuhan buat orang lain. Dan saya percaya maka kasih Tuhan, ketika kita menjadi manifestasinya kasih Tuhan, kita menjadi saluran berkat, sehingga orang lain bisa melihat ada Tuhan, kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya kasih Tuhan itu akan terus mengalir. Ketika kita berikan kepada orang lain, maka Tuhan, kasih Tuhan akan terus mengalir. Berkat Tuhan akan terus mengalir. Bahkan saya percaya berkat Tuhan itu akan menjadi bertambah besar di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Seperti yang firman Tuhan tadi, berilah maka kamu akan diberi satu tekanan ini, padatkan, digoncang, bahkan tumpah keluar ke dalam ribaat. Ya, kita ini harus jadi manifestasinya Tuhan. Kenapa kita harus jadi berkat? Karena kita ini memang manifestasi kasihnya Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita harus memberkati, jadi saluran berkat. Kisah 20 ayat 35 bagian akhir bagian B, firman Tuhan bilang, adalah lebih berharga, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hukum dunia mengatakan ketika kita memberi, otomatis apa yang kita miliki akan berkurang. Maka nggak mungkin kita menjadi bahagia ketika apa yang kita miliki ini menjadi berkurang. Tapi firman Tuhan berbeda dengan apa yang di hukum dunia katakan. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya percaya ini benar, firman Tuhan ini bukan menurut dunia aneh, tapi inilah kebenaran firman Tuhan. Ya. Ketika kita memberikan dengan hati yang sungguh karena kasih, rasanya pasti ada sukacita. Ya, beberapa kali saya ketika Tuhan ingatkan memberikan kepada Tuhan ingatkan untuk memberi, ya. Ketika itu dilakukan, rasanya seperti ada
ada plong, ada susah sukacita, ada sukacita yang ada di dalam hati yang keluar, yang nggak bisa dibayangkan, bisa diperkatakan dengan kata-kata. Kalau diilustrasikan seperti apa, mungkin kadang sulit. Mungkin bisa digambarkan seperti ketika kita memberikan sebuah hadiah kepada orang yang kita kasihi, kepada orang tua, mungkin kepada anak kita, mungkin kepada istri kita, atau kita kepada suami kita. Ketika kita memberikan hadiah kepada orang yang kita kasih, dan hadiah yang kita berikan ini ternyata disukai, dan orang yang menerima, orang yang kita kasih yang menerima itu merasa senang. Itu akan ada rasa sukacita. Apalagi kita tahu, kita percaya ketika kita memberikan buat orang lain, Tuhan disenangkan. Saya percaya itu akan memberikan sukacita yang nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Makanya firman Tuhan nggak salah, adalah lebih berharga, berbahagia memberi daripada menerima. Ketika kita memberi dengan hati yang tulus, hati yang benar, karena kasih kita kepada Tuhan kita. Ya kan, mungkin memberikan sesuatu yang berharga kepada orang, kita kasih aja, kita dan mereka menerima, kita rasanya bahagia, apalagi kepada orang yang kita kasih. Ya, jadi ada 3 hal ini yang kita perlu perhatikan. Kenapa kita harus jadi saluran berkat? Karena kita ini pengelola, bukan pemilik, yang pertama. Yang kedua, karena kita ini harus jadi manifestasinya Tuhan. Yang ketiga, karena kita ini ketika kita memberi, itu akan mendatangkan kebahagiaan buat diri kita sendiri. Bahkan Tuhan bilang, tingkat-tingkat berkat akan Tuhan berikan buat kehidupan kita. Bapak Ibu, lewat tema Kul Maram hari ini, biarlah kita ini belajar. Bukan hanya minta diberkati, tapi kita ini menjadi saluran berkat. Dan malam hari ini mau saya tutup ya dengan apa yang harus mungkin Bapak Ibu saya sampaikan buat Bapak Ibu, agar Bapak Ibu semua bisa mengerti mengenai sikap bagaimana dan prinsip bagaimana dalam ketika memberi. Ya, firman Tuhan di 2 Korintus 9 ayat 6, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana prinsip dalam kita memberi. Ya, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan dengan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala hal dan malah berkelimpahan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagikan kepada orang yang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, dan ia juga menyediakan benih bagi kamu untuk melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, membangkitkan syukur karena Allah kepada Allah. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian itu bukan hanya mencukupkan keperluan orang-orang kudus, tapi melimpahkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ya, saya mau tutup dengan bagaimana prinsip untuk memberi, Bapak Ibu. Satu hal yang mau saya ingatkan, ya Bapak, Tuhan nggak lihat berapa besar atau kecil yang kita berikan. Tuhan nggak pernah tuntut buat kita berapa besar yang harus kita berikan. Tapi Tuhan bilang, hendaklah setiap orang memberikan menurut kerelaan hatinya. Hal yang pertama yang harus Bapak Ibu pegang, memberi dengan kerelaan hati. Ya, saya percaya yang namanya kerelaan hati bukan berarti memberi dengan ya hal yang gampang, hal yang receh, hal yang bukan berarti apa-apa. Memberi dengan kerelaan hati, saya percaya bukan memberi yang asal-asalan, tapi percaya ada pengorbanan dari hati yang harus hati kita berikan kepada Tuhan. Memberi dengan kerelaan hati, bicara memberi dengan sikap hati yang benar. Biarlah Bapak Ibu malam hari ini Tuhan nggak tuntut banyak buat kehidupan kita. Apa yang mau kita tabur, itulah yang kita tuai. Ya. Jadi Bapak Ibu kalau apa yang mau Bapak Ibu tuai, itulah yang harus Bapak Ibu tabur. Tapi syarat Tuhan bilang, Tuhan mau kita memberi dengan kerelaan hati. Dan bahkan Tuhan bilang, ketika kita memberi pelayanan kasih ini bukan hanya untuk
mencukupkan keperluan orang-orang kudus, orang-orang yang kita beri, atau orang lain, tetapi juga merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya, biarlah malam hari ini Bapak Ibu boleh mengerti. Ya, satu hari pernah ada Alkitab mencatat mengenai kisah Elia, ya, di Sarfat, di mana Tuhan menyuruh Elia pergi ke Sarfat dan di sana bertemu dengan seorang janda yang nggak punya apa-apa. Tapi Elia bilang, buatkan aku roti. Buatkan aku roti. Tuhan, janda ini cuma bilang, rotinya cuma sekepel. Nggak ada lagi kalau ini dibuatin Tuhan. Tuhan. Tapi janda di Sarfat ini tetap membuatkan itu, membuatkan roti ini. Dan kita tahu di kisah Alkitab selanjutnya, janda di Sarfat ini menerima berkat berkali-kali ganda. Di kisah selanjutnya, di mana tahu tiba-tiba anaknya sakit dan mati. Dan janda Sarfat ini datang kepada Elia. Dia datang, Tuhan, minta didoakan. Dan apa yang terjadi? Anak ini disembuhkan. Saya percaya, mujizat Tuhan bukan hanya karena terjadi karena doa Elia, tetapi karena apa yang sikap hati yang benar ketika dia tidak menjadikan berkat untuk dirinya sendiri, tapi menjadikan berkat, memberikan berkat buat banyak orang lain, termasuk buat Elia hari ini. Ada satu ayat yang menggugah hati saya ketika saya baca mengenai kisah janda di Sarfat. Kita baca di 1 Raja-Raja 17 ayat 7. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku memerintahkan seorang janda untuk memberi makan kau. Sekali lagi, ketahuilah, aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Bapak Ibu, janda ini nggak tahu, ya, akan kedatangan Elia. Tapi Tuhan memberikan kesempatan untuk janda ini untuk menjadikan hidupnya bukan hanya menerima berkat, tapi menjadi saluran berkat buat Elia. Dan kita tahu apa yang terjadi. Dia diberkati dengan berkat berkali ganda. Anaknya disembuhkan. Tepung yang diberikan kepada Elia nggak pernah habis sampai musim kelaparan itu habis. Bapak Ibu, kesempatan ini nggak pernah dua kali. Ada satu lagu bilang, hidup ini adalah kesempatan. Dan biarlah malam hari ini, kita boleh merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Apakah kita mau menyanyikan kesempatan yang Tuhan beri? Ya. Karena Tuhan kadang merancangkan seperti janda di Sarfat ini. Dia memberikan kesempatan buat janda Sarfat untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat. Saya nggak tahu apa yang ada dalam hati Bapak Ibu Saudara, apa yang Bapak Ibu pergumulkan hari ini. Tapi kalau Tuhan mengingatkan malam hari ini bahwa Bapak Ibu harus menjadi saluran berkat, pakai kesempatan ini. Jangan sia-siakan, karena saya percaya berkat Tuhan yang berkali-kali ganda akan Tuhan berikan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan Bapak Ibu untuk menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari kami diingatkan agar setiap kami ini boleh menjadi saluran berkat. Karena kami ini pengelola, Tuhan. Karena bukan kami. Karena kami harus manifestasinya Tuhan. Karena kami tahu ketika kami memberi, kami akan mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Hamba-Mu selesai bicara. Tapi biarlah firman Tuhan ini menguatkan setiap kami. Agar ketika kami yang mendengarkan, boleh menjadi kuat. Boleh semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Engkau kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan di dalam kul yang sama. Shalom.